Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya mewakili Komsel, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Hari-hari ini kalau kita lihat di media, di sekeliling kita, banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan. Dari situlah hati saya tergerak untuk saya mau memberi caranya. Jadi saya bersama dengan Komsel, saya mengumpulkan dana dan dana itu diberikan sembako. Padahal saya juga dalam kondisi keadaan sulit, yang tadinya bikin roti banyak, ini sekarang berkurang karena sekolahnya libur. Tetapi itu tidak membuat saya berhenti untuk memberi. Akhirnya saya juga senang ketika melihat foto juga saudara-saudara seiman share di grup Komsel foto-fotonya. Ternyata saya senang mereka juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Puji Tuhan saudara, dari semuanya itu banyak kejadian-kejadian ajaib yang saya alami. Ternyata ketika kita memberi itu justru bukan kekurangan, justru itu berkat-berkat Tuhan terus tidak pernah berhenti bagi kami terus menerus. Dan semakin hari lepas hari banyak juga orang yang masih pesan-pesan roti. Itulah kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lina dari Komsel Taruno. Terima kasih pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang kita tahu sekarang ini kan pemerintah sedang menginstruksikan bahwa kita harus diam di rumah. Dan sebagai warga negara yang baik pasti kita harus taat kan. Tapi buat masyarakat kecil, ini pasti merupakan suatu masalah yang sangat besar. Di mana mereka yang pekerjaannya hanya sebagai buruh, sebagai ojek online, ataupun yang terakhir ini kita dengar banyak terjadi PHK. Nah, saya sangat bersyukur waktu Komsel Taruno memiliki ide untuk mengumpulkan dana bagi teman-teman yang di CKM dan KDW. Kita akan memberikan mereka sembako. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa kalau menurut saya, di mana pada saat inilah kita membuktikan bahwa kita dapat memperhatikan sesama kita, menolong orang lain, membantu mereka seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Terlebih lagi virus corona ini terjadi pada bulan April, di mana pada saat bulan Paskah Tuhan Yesus sudah meninggal mati di kayu salib bagi kehidupan kita. Nah, ini sudah saatnya bagi kita juga untuk membuktikan akan kasih Tuhan pada kita dengan cara memberi pertolongan pada mereka yang membutuhkan, mendampingi, menolong, memperhatikan satu sama lainnya. Saya percaya apa yang kami lakukan Komsel Taruno ini hanyalah suatu hal yang kecil, karena kami hanya dapat menolong beberapa keluarga. Mungkin teman-teman sudah melakukan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Tapi tolong ingat, jangan lakukan hanya cuma 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Tapi terus menerus sampai kita membuktikan apakah kita adalah murid Tuhan Yesus yang sejati atau bukan. Gimana di sini kita belajar proses untuk memberi, mengasihi, menolong mereka, mendampingi mereka jika diperlukan. Dan juga sesuai dengan tema pada bulan April ini di gereja kita adalah caring. Jangan kita hanya bisa membaca caring itu saja, tapi kita harus bisa mempraktekannya juga. Mari teman-teman, kita bersama-sama memberi, mengasihi. Kita melakukan firman Tuhan tanpa henti-hentinya. Itu saja yang dapat saya sharingkan, saya saksikan, dan saya percaya satu hal teman-teman. Jika kita memperhatikan hidup orang lain, Tuhan Yesus pasti lebih memperhatikan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Ibu Suhaina dari Komsel KDW. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Komsel Taruno yang telah memberi sembako buat saya. Memang selama dari semenjak ada corona nggak boleh kemana-mana, saya sangat membutuhkan sembako itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tetap hidup, tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Di pagi hari ini kita mau mengucap syukur buat karyanya yang ajaib buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penebusan yang telah Kau berikan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Aku telah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku
yang begitu berharga bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu yang begitu sempurna Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh bebas. Kami meraih kemenangan. Sekarang kami siap Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Engkau lebih dalam lagi. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan dengan setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan. Amin. Kita mau puji Dia. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, menyembah Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak akan pernah dapat membalas seluruh kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu.
Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini, katakan, Kau Allah yang setia,
dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami punya Allah. Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Allah yang begitu besar, tapi Allah yang juga mengasihi kami begitu dalam, sehingga Engkau mau meninggalkan sorga, tempat kediaman-Mu, untuk menjadi sama dengan kami. Engkau mengalami apa yang kami alami. Engkau menjadi sama dengan kami. Engkau tertawa. Engkau menangis sama seperti kami. Yang kami tahu Tuhan, Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang turut merasakan apa yang sedang kami alami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang sedang kami alami, situasi apapun yang ada di depan kami, kondisi apapun yang sedang kami alami, hari-hari ini Tuhan kami percaya Kau Allah yang merasakan bersama-sama dengan kami. Dan Kau juga Allah yang akan bertindak untuk menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Anugerah-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Engkau rela mati bagi kami, menebus setiap kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Kau tanggungkan atas hidup, sehingga kami yang mati karena dosa dan kesalahan kami boleh mempunyai hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari tutup bungkus setiap kami yang mendengarkan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apapun yang keluar dari bibit lidah hamba-Mu, itulah isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena firman-Mu mengingatkan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi kami. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap bahwa hari-hari ini kita semua, Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Karena kita tahu hari-hari ini kita sedang menghadapi sebuah situasi, kondisi yang begitu mengkhawatirkan banyak orang, begitu mengkhawatirkan hidup bagi banyak orang-orang percaya juga. Tapi kita percaya sebagai orang-orang
pengikut-pengikut Kristus, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat Jumat Agung, yang tercetus pertama kali adalah, oh ini pasti hari libur. Ya, banyak orang menganggap bahwa hari Jumat Agung adalah hari libur, sehingga mereka dapat pergi mengunjungi saudara atau mungkin berlibur. Mungkin di saat-saat ini semuanya tidak terjadi, melainkan semua orang berada di rumah. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa apapun yang sedang kita hadapi, Allah turut bekerja. Dan kalau Allah turut bekerja, Allah juga yang akan menyelesaikannya buat kita. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini, hari Jumat Agung, kita memperingati kematian Tuhan kita, penebusannya yang Dia lakukan di atas kayu salib. Mari kita melihat kepada firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, dan saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikianlah firman Tuhan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, ayat yang baru kita baca, bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh apa? Oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran itu yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan oleh Allah kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, pada saat kita mungkin bertemu dengan seseorang sebagai orang-orang percaya, pada saat kita bertemu mungkin kita menanyakan, mengapa kok Tuhan Yesus kita peringati kematiannya? Apa yang sudah Ia kerjakan sehingga kita orang-orang percaya harus mengingat akan segala perbuatan yang begitu ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada orang yang berbicara, berkata bahwa Allah mati di kayu salib, Yesus mati di kayu salib karena Allah begitu mengasihi kita. Benar, nggak salah. Tetapi apakah kita tahu mengapa Yesus sampai harus mati di kayu salib? Ada satu alasan yang utama. Bukan sebuah dorongan, tetapi sebuah tujuan. Kenapa Yesus harus mati bagi setiap kita? Mengapa Dia harus menyelamatkan kita, manusia? Dikatakan di ayat tadi bahwa kita itu sesat seperti domba. Jadi bukan hanya bicara, karena Yesus mati di kayu salib karena pelanggaran kita.
Yesus tertikam karena kejahatan-kejahatan kita. Kitab Yesaya 53 tadi ayat 456 katakan seperti itu. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Tetapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita, apa Bapak Ibu Saudara? Mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh berkata, apa itu dosa? Mengapa Yesus harus mati karena dosa-dosa kita? Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dosa adalah saat kita sesat seperti domba. Dosa adalah saat kita, masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Ada jalan yang Tuhan sudah tunjukkan, yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Tetapi kita ada domba-domba yang sesat jalannya. Kita mengambil jalan kita sendiri. Dan kalau kita mengambil jalan kita sendiri, itu berarti kita tidak mengambil jalan yang Tuhan sudah tunjukkan buat kita. Kita tidak mengambil jalan yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Kita mengambil jalan kita sendiri. Mungkin akan ada orang yang berkata kepada saya, katakan, loh, saya nggak melakukan yang jahat-jahat kok. Saya nggak mencuri, saya nggak merampas, nggak merampok, bahkan saya nggak membunuh orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, dosa itu terjadi saat kita mengambil jalan kita sendiri dan bukannya jalan Allah. Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita tahu ceritanya. Kita berkali-kali mendengarnya. Adam dan Hawa memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengambil sebuah keputusan, kau harus keluar. Mengapa Adam dan Hawa harus menanggung? Apakah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu sesuatu yang jahat sekali? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan Adam dan Hawa harus menerima sebuah konsekuensi. Karena apa? Karena Adam dan Hawa mengambil jalannya sendiri dan bukan jalannya Tuhan. Dan hal itu terus berlangsung. Saat Kain dan Habel, kakak beradik yang seharusnya di dalam menempuh kehidupan keseharian mereka harus mempunyai sebuah hubungan yang baik. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah satu saudara dibunuh oleh saudara yang lain. Mengapa? Padahal Allah sudah berkata, kalau hatimu marah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi apa? Karena ada orang, ada pribadi yang mengambil jalannya sendiri dan bukan jalannya Tuhan. Maka yang terjadi adalah sebuah kerusakan. Yang terjadi
adalah sebuah kejahatan. Dosa masuk dalam kehidupan umat manusia karena umat manusia mengambil jalannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dunia yang ada pada kita adalah dunia yang terus bergerak. Kalau dulu kita berkata, waduh, bagi yang belum menikah, tinggal bersama-sama, itu enggak baik. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Saya toh tidak merugikan orang lain. Saya mengambil keputusan itu bersama-sama. Kami mengambil keputusan itu bersama-sama. Saya tidak mengganggu orang lain. Saya tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, saya melakukannya. Tetapi firman Tuhan adalah firman Tuhan. Kalau engkau mengambil jalanmu sendiri, firman Tuhan katakan engkau sudah melakukan dosa. Dan kepada orang-orang yang seperti inilah, orang-orang yang seperti kita, yang sering kali mengambil jalan kita sendiri, Tuhan Yesus mati buat kita. Tuhan menimpakan segala kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara, mengertikah kita bahwa pada saat kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada apa yang Allah inginkan atas hidup kita, kita sudah berbuat dosa. Dosa bukan hanya bicara soal hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang mengerikan, kejahatan yang begitu rupa. Tapi sekali lagi, saat kita mengambil jalan kita sendiri, Tuhan katakan, kita adalah domba-domba yang sesat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara adalah kita akan baca di Alkitab Perjanjian Baru, di Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kita akan lihat. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, Saudara. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, kita hidup adil, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, ada satu tujuan lagi di mana kasih karunia Allah buat setiap kita itu nyata buat kita, adalah saat kita, firman Tuhan katakan tadi, rajin berbuat apa? Rajin berbuat baik. Mungkin saudara berkata, loh, saya dulu orang yang tidak percaya kepada Kristus. Saya sudah mengambil keputusan untuk percaya kepadanya, dan saya sekarang sudah diselamatkan.
Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pagi hari ini bahwa hal itu benar, tapi hal itu belum lengkap. Karena apa? Pada saat kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu, firman Tuhan katakan bahwa Ia membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Umat dikatakan adalah orang banyak, suatu umat yang apa? Kepunyaan Allah sendiri. Jadi tujuan penyelamatan Allah, tujuan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk kita. Tetapi Allah berkata apa? Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri. Yang apa Bapak Ibu? Yang rajin berbuat baik. Hari-hari ini kalau kita merasa bahwa waduh, sekarang saya harus berbuat baik. Apakah berbuat baik adalah suatu hal yang memberatkan Bapak Ibu Saudara? Seperti misalnya saat kita hari Sabtu, di akhir pekan, hari Minggu, dan kemudian aduh, besok udah hari Senin lagi. Tetapi Tuhan katakan, engkau harus rajin berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik, tapi engkau harus rajin melakukannya. Tekun melakukannya. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan perbuatan baik, kita rajin berbuat baik, Allah disenangkan. Bapa di sorga disenangkan. Jadi tujuan Allah menyerahkan anaknya yang tunggal, menyerahkan Yesus bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Yes, itu benar. Tetapi yang berikutnya adalah menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat yang rajin berbuat baik. Oleh karena itu Injil Matius pasal yang kelima ayat 16 katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan saat orang-orang percaya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Terang akan bercahaya di depan mata semua orang yang belum kenal kepada Tuhan saat perbuatan-perbuatannya dikenal oleh orang-orang lain. Saat perbuatan-perbuatannya yang baik dilihat dan dirasakan oleh orang-orang lain. Dan firman Tuhan katakan, dengan demikian engkau memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, mari dua hal ini kita pegang pagi hari ini. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan kita. Jangan sia-siakan kematian Tuhan di kayu salib. Janganlah kita yang pertama seperti domba yang jalannya sesat. Jalan sendiri. Orang Jawa bilang karepe dhewe, seenak udele. Jangan kita jadi orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, tujuan penebusan Allah bagi kita
Allah ingin membentuk sebuah umat. Umat yang bagaimana? Umat yang rajin berbuat baik. Hari-hari ini kalau kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu bagus sekali. Justru di hari-hari seperti sekarang ini, di mana semua orang sedang mengalami kekhawatiran, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami sebuah kesulitan, karena banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaannya, orang yang kehilangan mata pencahariannya, banyak orang yang menganggur dan tidak punya pendapatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah mengalami kasih Kristus itu sendiri, terpanggil untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara, nilai-nilai gereja kita, gaya hidup saling itu, mari kita hidupkan sungguh-sungguh di saat-saat seperti ini. Tuhan menginginkan kita, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan saya percaya saat kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, saat kita melakukannya dengan rajin, Bapa kita yang di sorga dimuliakan, dan nama Tuhan kembali didengar. Dan orang akan melihat, orang akan mengakui bahwa benar Allah yang disembah oleh kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya saat kita merenungkan firman Tuhan, kita didorong juga untuk kita melakukannya. Dan saya percaya saat kita melakukannya, nama Bapa dimuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan mengingat pengorbanan Tuhan kita di kayu salib. Karena itu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus kita yang pertama secara online. Dan bertepatan dengan hari Jumat Agung, mari kita bersama-sama dengan keluarga di rumah untuk kita melakukan perjamuan kudus. Kita mengingat betapa Allah sudah begitu mengasihi kita, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Mari kita angkat roti yang ada pada kita. Pada malam waktu Dia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kami percaya Tuhan bahwa roti yang ada pada kami adalah tubuh-Mu sendiri yang terpecah-pecah bagi setiap kami. Terpecah-pecah karena kesalahan dan pelanggaran kami. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan, di tengah-tengah situasi yang begitu menakutkan kami, di tengah-tengah ketidakpastian, kami tetap mempunyai pengharapan bahwa Engkau telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib dan Engkau sudah menang atas maut. Mari setiap kita yang percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang ada pada kita. Setelah itu Ia mengambil cawan berisi anggur, mengucap syukur atasnya seraya berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu dan dimeteraikan oleh darahku."
Kita percaya bahwa melalui darah Yesus kita disucikan. Melalui bilur-bilurnya, firman Tuhan berkata, kita sudah disembuhkan. Dan kita percaya saat kita mengingat akan pengorbanan Tuhan, kita mengingat akan anugerah Tuhan yang besar, kita percaya bahwa kesembuhan itu juga terjadi atas kehidupan kita, atas keluarga kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu yang besar buat setiap kami. Bahwa Engkau menebus kami, bukan dengan barang yang fana, tapi Engkau menebus kami dengan darah yang mahal. Tubuh-Mu yang dipecah-pecah, darah-Mu yang tertumpah bagi setiap kami. Ini membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Membawa kepada kami kesembuhan, membawa kepada kami pemulihan yang dari Tuhan terjadi atas hidup kami, terjadi atas kehidupan kami pribadi, terjadi atas kehidupan kami sekeluarga. Kami percaya Tuhan, apapun yang ada di depan kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu yang besar atas setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berkorban, mati, dan bangkit kembali. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pesan firman Tuhan dari Pak Han, yaitu bahwa setiap kita tersesat seperti domba. Dan setiap kita harus selalu berbuat baik karena Tuhan menginginkan setiap kita lewat kawanan domba, lewat komunitas, bahwa kita harus saling tolong-menolong, harus saling mendukung, saling mendoakan. Ya, Bapak Ibu, demikian pesan Jumat Agung. Pengumuman lain, hari Minggu nanti, hari Paskah, kita tetap ibadah secara online. Nantikan, tetap semangat Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah Jumat Agung Tuhan. Kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh melakukan perbuatan baik antar sesama kami Tuhan. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini Tuhan, kami boleh lebih lagi saling menolong, saling mendukung, saling memberkati, saling mendoakan. Terima kasih. Biarlah saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sakit. Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman ini, bahwa Tuhan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Terima kasih Tuhan buat harian ini Tuhan. Biarlah kiranya terus damai, sejahtera, sukacita-Mu Tuhan boleh terus melimpah atas kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus melalui hari-hari ini. Terima kasih, biarlah kiranya damai sejahtera, sukacita, persekutuan, kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus boleh menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Berkata pada Bapa, bukan kehendakku
kehendakmu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa mencintaimu, pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk kau tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untuk